kita di bulan Ramadan ini beramal, tapi masalahnya diterima apa enggak? Menghadapi bulan Ramadan ini tidak boleh sembarangan loh. Satu, tidak boleh overconfident. Tadi Ustadz bilang. Ya, kayak kita parno takut nggak diterima tuh kan. Betul. Rasa takut tuh benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di Zayan Talk episode Ramadan. Kita belajar, learn, kita talk, kita ngobrol, lalu kita syiarkan. Insya Allah di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya bermanfaat untuk semua Zayaners. Bagaimana kiat-kiat kita dalam menghadapi atau menjalani atau kita mengetahui parameter di bulan Ramadan. Kita nggak pernah lupa, Anda nggak pernah lupa, tiap episode pasti ditemenin sama Bro Ricky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bro Ricky. Ya, mudah-mudahan Zainal nggak bosan sama kita ya bro. Jangan sampai bosan dong. Kita Ya. kan cuma menerima apa ya, amanah untuk Allah. mendakwahkan ilmu, insya Allah. Nah, masalah terima nggak diterima nih. Nah itu dia. Gimana nih? Tapi malu nih ya. Ini kan Gimana? maksudnya subscribernya Zayan TV ini kan mungkin udah banyak nih ya. Cuman Anda ngomong-ngomong gini nih, waktu itu Afwan nih. Zaman dulu kan waktu belum belajar kan ada tuh pacar-pacaran lah, pacar-pacaran. Nggak ngerti tuh. Bisa pura-pura banget. Makanya Anda nyebutnya pacar-pacaran ya kan? Si itu boleh tuh, cantik tuh. Oh, itu mah bobogohan. Bobogohan eta KB. Rok, coba lu deketin, lu tembak, terima nggak? Nah, pada saat kita approaching nih, zaman dulu kan approaching ya, kita deketin, kita tembak, diterima, itu berbunga-bunga. Hatinya sih, susah dijelaskan oleh kata-kata. Tapi kalau lagi nggak diterima, bisa sawan, 3 hari 3 malam sawan. Mungkin untuk ketemu udah diterima nih, kalau nggak repot. nah, mungkin sama seperti kita menghadapi bulan Ramadan ini ya. Nah itu. Mas Riki ya. Kira-kira diterima apa enggak? Terus apa namanya? Puasa kita ini diterima nggak ya? Iya. Jangan-jangan cuma dapat lapar doang sama. Betul. Sama. Apalagi kayak model-model kayak kita nih, ngomongin terima nggak diterima. Tobat bro, diterima kagak, iya kan? Betul. Nah itu makanya kayaknya mesti bahas tuntas soal. Coba kita sedikit serius boleh nggak nih? Karena penting. Kayaknya kalau sama lo nggak bisa serius gue. Ini kita ngobrol Tapi kalau mau Ustadz, ya harus serius. jamin serius. Makanya mau Ustadz, insya Allah kita gali semua yang bermanfaat dari Ustadz Agus Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustadz nih? Kita kan agak-agak ngeri-ngeri sedap nih Ustadz. Diterima nggak ya? Yang hari ini diterima nggak ya? Kadar diterimanya nilainya berapa ya? Masya Allah. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Ya, pacaran sih haram ya. Haram Ustadz. Iya. Kalau sekarang udah belajar haram. Amin. Kita mau ngomongin apa, masalah pacaran apa? Oh, diterima atau enggak? Mereka kita ngomongin dia juga apa? Itu kan masa lalu. Biasa lalu. Tapi alhamdulillah. Jadi memang kita kan banyak banget ya beramal di bulan Ramadan ini ya, jor-joran. Sampai mungkin kurang tidur ya. Dan capek lah ya, capek. Kita pengen semua amal tuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di bulan Ramadan ini beramal, tapi masalahnya diterima apa enggak. Contoh begini bro, kenal dong Nabi Ibrahim? Kenal. Nabi Ibrahim ya, ngajarin tauhid ya, Masya Allah. Nabi Ibrahim ini seorang apa ya, Nabi yang disebut dengan Khalil, kekasih Allah. Dia dapat perintah bro dari Allah untuk bikin Ka'bah. Bikin Ka'bah di tempat yang mulia dengan tugas yang khusus dan nabi yang khusus di tempat yang khusus dan pada saat itu beliau membangun Ka'bah. Setelah Ka'bah jadi apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa. Doanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami.
Padahal habis bikin Ka'bah, bro. Nabi Nabi khusus, tugas khusus, di tempat khusus, bangun sesuatu yang khusus, yaitu Ka'bah. Tapi begitu jadi itu Ka'bah, dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah 127. Bayangin Nabi Ibrahim. Maksud saya gini loh, ya kita jangan kepedean banget gitu loh. Wah, yakin nih diterima. Emang apa barometernya? Kan itu kan? Overconfident gitu ya. Emang ada tandanya lu diterima gitu? Ya. Apa buktinya? Ada kwitansinya gitu? Ya, makanya kita kenapa tiap habis subuh doa kan? Apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta ilmu yang manfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Kita berharap terus diterima amalnya. Karena Nabi Ibrahim seorang nabi yang pasti dong soleh, kekasih Allah. Setelah dia membangun Ka'bah ternyata masih merasa takut amalnya tidak diterima. Itu nabi yang dapat wahyu. Tentu lebih layak lagi kita memohon lebih daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah. Jadi kadang-kadang ada orang kepedean banget sih. Sampai bilang begini, kosong-kosong ya habis Ramadan. Ada tuh orang gitu tuh. Iya kan? Kosong-kosong ya. Emang yakin lo? Udah kayak jadi jargon. Ya, jadi aduh, takut banget kalau enggak diterima. Amilatun nasibah. Kerja keras, susah payah, tasla naran hamiyah. Ternyata masuk ke dalam neraka yang panas. Ya Allah. Ya, naudzubillah. Kita susah payah tapi nggak diterima gitu loh. Makanya terus kita berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, atau tadi yang habis subuh, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Terus kita harus punya rasa itu gitu ya. Ya pede boleh, tapi jangan terlalu gitu loh. Sehingga akhirnya menumbuhkan sikap sombong. Ya, itu contoh Nabi Ibrahim. Ya, alaihissalam. Oke, selanjutnya pertanyaannya begini nih. Lalu apa sih tanda diterimanya amal kita? Ya kan? Parameternya apa? Ya kalau diterima kerjaan ya ada gitu ya, ada buktinya. Diterima lulus ujian ya ada. Nah, ini Ramadan ini apa parameternya kita diterima amalnya? Para ulama mengatakan inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara alamat diterimanya kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ente habis kebaikan selanjutnya. Habis bikin kebaikan, terus bikin kebaikan lagi. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya kata beliau, sesungguhnya Allah jika menerima suatu amal hambanya, jadi kalau Allah menerima amal hambanya, maka Allah beri ya taufik untuk melakukan amal baik setelahnya. Jadi habis Ramadan nih lu masih terus begitu enggak gitu loh. Kan ada orang ya Ramadan doang disebutnya Ramadhani. Spesialis Ramadan. Lagi Ramadan tobat tuh lihat yo orang pada tobat. Habis Ramadan gimana? Mendadak syar'i tadi. Mendadak syar'i. Dia kata-katanya emang selalu ajaib misalnya mendadak syar'i. Sehari setelah bulan Ramadan kan petasan. Ya, jadi mendadak syar'i kan orang di Ramadan itu, mendadak soleh, tapi habis Ramadan apa? Makanya Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kayak seorang wanita yang bikin tenunan, setelah tenunannya jadi, dia obrak-abrik kembali tenunannya. Permisalan yang ajib. Bikin baju, kita ini kayak bikin baju deh sekarang. Bajunya udah jadi bukan dipakai, malah diobrak-abrik lagi. Syekh Fauzan ditanya, maksudnya beliau berkata, di antara tanda diterimanya amal soleh di bulan Ramadan adalah keadaan seorang muslim setelahnya menjadi lebih baik. Jadi Anda pengen tahu apa sih tanda saya diterima amalnya Ramadan tuh? Habis Ramadan Anda lebih baik apa enggak dari sebelum Ramadan, kata beliau. Kalau kita lebih baik setelah Ramadan lebih baik, insya Allah diterima. Karena kebaikan, kata beliau, akan mengajak kepada kebaikan selanjutnya. Dan amal soleh
akan mengajak pada amal soleh lainnya. Lo habis bohong, bohong lagi kan? Bohong lagi tuh. Iya. Benar. Ya, habis berbuat baik, pengen berbuat baik lagi. Nah, itu deh parameternya tuh, paling gampang. Tapi ngukur memang kita udah berbuat baik gimana tuh? Nah, itu dia. Ya, apa ya parameter kita berbuat baik tuh? Apa yang Anda lakukan di bulan Ramadan harusnya dilakukan lagi di luar Ramadan. Iya kan? Lah, duha Ramadan doang. Kan ada bapak-bapak loh, gue tanya sholat witir ya. Waktu itu saya ngajar sholat witir. Terus saya tanya, gimana Pak sholat witirnya? Kirain saya witir Ramadan doang, Tat. Jadi kan habis taraweh witir. Biasanya witir hanya ada di bulan Ramadan. Nah, kalau taraweh lah kalau witir kan setiap malam. Dianggap temennya taraweh Tat ya. Dianggap temennya taraweh. Makanya ada ini nih, amalan-amalan kebajikan yang terbiasa dikerjakan di bulan itu pudar setelah puasa berakhir. Nah, ini ada masalah berarti. Makanya Imam Bishr bin Al-Haris Al-Hafi pernah ditanya tentang orang yang hanya rajin dan sungguh-sungguh ibadahnya di bulan Ramadan aja. Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang buruk. Karena solehnya cuma di bulan Ramadan. Mereka tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Yang soleh jadi mereka tidak kenal Allah kecuali hanya 1 bulan saja. Soleh 1 bulan bro. Iya. Ya kan Allah bilang wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang al yakin ajal. Ya harusnya lu soleh sampai ajal dong. Tapi ini orang hanya mengenal Allah, hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Makanya yang soleh adalah orang yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah dalam setahun penuh. Jadi Ramadan ini ngajarin untuk langkah 11 bulan ke depan. Tapi ternyata setelah Ramadan, amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan pudar, berarti ini orang yang buruk kata beliau. Karena hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Nah tuh, kira-kira habis Ramadan lo? Ya udah mesti terus. Bro, ingat gak zaman kita pertama kali buka ini Ustaz, buka episode Zayan Talk ini, episode Ramadan itu kan kita bergembira datang Ramadan tuh Ustaz. Tapi kalau saya menganggap ada sedikit kontradiksi di sini, Bro Riki. Kontradiksi dalam artian kata, ini kan kita ngobrol bebas ya Ustaz ya, dalam rangka mencari ilmu juga. Di satu sisi kita bergembira akan kedatangannya bulan Ramadan, tapi kalau yang penjelasan Ustaz nih bahwa menghadapi bulan Ramadan ini tidak boleh sembarangan loh. Satu, tidak boleh overconfident. Tadi Ustaz bilang ini harus benar-benar loh. Kali ini adalah ternyata bulan Ramadan ini adalah parameter tanda-tanda bulan yang lainnya kan Ustaz. Ini kebaikan. Jadi bulan barometer lah Ustaz ya. Bahwa kalau bulan Ramadannya baik, 11 bulan baik. Jadi ada nggak sedikit kontradiksi di situ? Apakah ada yang sebagian bergembira tapi mesti hati-hati nih bulan Ramadan nih. Ya, makanya kita harus ada ibadah itu harus 3 pondasinya. 1 cinta, 2 harap, 3 takut. Nah, itu pondasi dalam ibadah. Cinta, harap, takut. Cinta, harap, takut. Jangan ibadah karena cinta doang. Tapi harus ada rasa harap, harus ada rasa takut. Harap dong, boleh dong. Ini nanti dapat royan, ya kan? Dapat surga royan. Harap dong dapat Lailatul Qadar, boleh saja. Tapi juga ada rasa takut kalau tidak diterima amalnya. Nah, ini yang bagus kita menggabungkan 3 pondasi ibadah ini. Imam Ash-Shibli itu pernah ditanya, mana yang lebih utama? Bulan Rajab, bulan Sya'ban? Ditanya nih, bagusan mana ini, bulan Rajab, bulan Sya'ban? Maka dia jawab, jadilah kamu seorang Rabbani. Jadilah kamu seorang Rabbani. Apa Rabbani itu? Bukan merek baju ya. Jadi Rabbani itu adalah hamba Allah Ta'ala yang selalu beribadah dalam setiap waktu dan tempat. Itu namanya Rabbani. Rabbani. Jadi dia ditanya, bagusan mana Rajab sama Sya'ban? Maka dia jawab, jadilah kamu seorang Rabbani. Seorang yang beribadah kepada Allah setiap waktu dan tempat. Dan jangan kamu jadi Sya'bani. Apa?
Di bulan Syaban doang. Sa'ban doang. Jangan kamu jadi Rajabi. Di bulan Rajab. Bulan Rajab saja atau Ramadhani. Ramadan saja. Kenapa? Kita ini butuh Allah ini setiap saat, bro. Betul. Bukan butuh Allah di bulan Ramadan saja. Kita ini mengharapkan rahmatnya Allah tuh di bulan-bulan lainnya doang. Emang Ramadan ini spesial, kita sambut gembira, kita amal ibadah yang banyak. Cuman jangan sampai Ramadan doang atuh. Maka jangan jadi Sya'bani, jangan jadi Rajabi, jangan jadi Syawali. Syawal. Ya, jangan jadi kuali apalagi. Jadi kuali. Jadi Masya Allah ya Bro Riki ya, karena kalau kita menjadi seorang muslim yang memang taat, ternyata umat muslim itu luar biasa, penuh dengan konsistensi, keistiqomahan. Masya Allah, betul. Menjalankan tersebut yang tadi Ustadz berikan ajarannya kepada kita, bahwa ternyata umat Islam tuh umat yang paling konsisten. Kalau memang harusnya tidak ada dia mengenal ambil yang ini aja, yang lain tidur nih, dihajar semua Ustaz. Ya, karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun." Kita diciptakan kan udah ibadah ya. Sampai kapan ibadah? Ya sampai ajal. Hatta ya'tiyakal yakin. Kan ada orang Ramadan tadi. Kapan sih orang rajin ibadah tuh? 1 Ramadan, betul? 2 lagi haji, lagi umrah. Iya, betul. Rajin banget tuh sampai hitung-hitungan kan. Itu mah. Berapa sekali sholat? 100.000. 5 hari di Mekah. Iya. Kali 5 2,5 juta. Kan orang ada hitung-hitungan gitu. Jadi ada orang ibadah rajin Ramadan saja. Ada lagi haji dan umrah, pulang haji dan umrah error lagi. Iya, betul. Ya, jadi seolah-olah sekedar cuci dosa lalu balik lagi gitu. Betul. Gue nggak ngeritik lu ya. Makanya lagi udah speechless nih. Kayaknya ke gua. Soalnya episode yang ini tuh banyak diemnya nih Bro Riki. Terus Gimana Bro? Udah mulai parno maksudnya. Udah diterima kagak ya? Baru episode ini diem aja Ustaz. satu lagi. Padahal baru aja makan dari itu. Jadi satu lagi, kapan orang rajin ibadah? Ya lagi susah, Bro. Iya. Iya kan? Betul. Jadi lagi puasa Ramadan nih. Iya. 2 lagi di Mekah Madinah, Madinah. ya umrah dan haji. Ketiga lagi susah. Lagi susah. Padahal Allah bilang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah sampai datang al yakin. Jadi Ramadan ini ngajarin supaya kita nih jadi orang yang konsisten gitu loh. Ya. Makanya kan kita sering dengar ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Betul. Ya, jadi amal yang terus-menerus walaupun sedikit. Ya, adwa muha wa in qalla, terus-menerus walaupun sedikit, alias konsisten. Oke lah. Mungkin yang biasanya Qiyamul Lail 11 habis Ramadan agak kurang. Ya. Tapi ya tetap minimal konsisten gitu loh. Yang biasanya kan tahajud 8, witir 3, itu habis Ramadan? Iya. Mau bangun cuma mau nonton bola doang. 2-1 tadi. 2-1. Itu skor apa itu? 2-1. 2-1 tahajud 2, witir 1 is oke. Yang penting konsisten. Terus menerus. Asal jangan zamannya minimalis aja. Yang penting benar konsisten. Tapi memang balik lagi tadi benar tuh. Maksudnya Ustadz bilang ada ibadah tuh kuncinya memang di 3. Cinta, harap, takut. Ya, kalau udah pegang itu sih udah pasti insya Allah udah ada guideline-nya ya Tat ya. Elemennya semua dipegang ya Bro ya. Iya guideline benar. Ya, kayak kita parno takut nggak diterima tuh kan. Betul. Rasa takut tuh benar-benar kadang orang lebih nurut kalau ada rasa takut. Betul. Dan ya, ada kan? orang yang memang butuh diharap-harapin. Iya. Butuh ditakut-takutin. Betul. Ada yang memang karena melakukan karena cinta. Kita gabungin semuanya. Jadi kembali lagi bahwa sebenarnya kita bisa menilai sendiri lah. Ramadan kita diterima apa kan? Pertanyaannya tadi gitu. Kira-kira diterima apa enggak ya? Betul. Sebenarnya lu juga bisa tahu loh. Ya, misalnya lu ngelamar seseorang nih, jangan bilang pacaran, ngelamar ya. Betul. Ngelamar. Kan bisa jadi udah tahu ya diterima apa kagak ya. Iya. Ada filmnya lah. Dia cakep banget, gue begini. Iya kan? Bisa kan, bisa tahu ya dia. Betul, Ya, kalau diterima. Jadi kita makanya orang itu kalau nazar, ya nazar itu dia harus apa sih? Ya memang harus lihat diri dulu gitu loh.
oh saya mau melihat nih, Betul ya. juga logikanya. Iya kan? Iya. Aduh. Jadi sebenarnya kan, jadi jangan sampai kita bukan berarti gini loh. Kita mau melamar seseorang, kita bisa tahu loh dia mau bisa nerima apa enggak kan? Iya. Makanya sama dengan hal masalah ini ya. Jadi sebenarnya kita ini bisa tahu, bisa menilai sendiri apakah kita ini termasuk yang beruntung diterima amalnya atau tidak, Betul. atau sebaliknya. Betul. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Tinggal dicek aja deh nanti ya. Sekarang kan rajin-rajin nih qiyamul lail, rajin-rajin deh ya melakukan amalan yang wajib dan sunnah. Sekarang kita tinggal nanti Ramadan nih gimana? Apa tadi yang tadi kayak perempuan yang bikin tenunan, setelah tenunannya jadi dibongkar lagi. Ya haruskannya baju Ramadan dia pakai dong di luar Ramadan. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Dalam nih bro. Dalam ya. Iya kan? Ya. Buat apa namanya? Buat Zayaners, biar apa kita udah terima tanda-tanda kita diterima puasa kita ya. Jadi intinya adalah tadi konsistensi ya, bro ya. Konsistensi. Jangan sampai hanya bulan Ramadan aja. Betul. Nah itu tanda-tandanya kalau setelah bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih amanah, kita menjadi pribadi yang lebih jujur, kita terus amalan kita juga secara konsisten kita bisa jalanin. Ya mungkin insya Allah puasa kita diterima kan begitu ya. Gitu ukurannya, Masya Allah. Cuman tetap jangan lupa doa tadi ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terus minta kepada Allah. Bahkan ya para salafus saleh itu berdoa sampai 6 bulan lagi, bro. Ya. Udah, jadi mereka berdoa sampai 6 bulan. Setelah Ramadan. Jadi Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai terus kemudian Muharram, mereka terus sampai 6 bulan berdoa lagi. Sampai 6 bulan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hati juga ya. Biar tidak terlalu terlalu confidence kan. Oke, betul. Masya Allah, Masya Allah. Ajib banget. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Wayak. Dalam lagi nih kita dapat disentil-sentil lagi ya, maksudnya ya kalau boleh summary-nya memang ibadah butuh 3 tadi kan, cinta, harap, cemas, yang akhirnya cinta, harap, takut ya. Yang akhirnya kita bisa introspeksi ini kira-kira kita diterima apa enggak ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini jadi tambahan ilmu buat kita, insyaallah ya, buat teman-teman Zayaners, insyaallah biar puasa tuh makin lebih lebih menghayati lah, lebih kerasa nih puasa. Dan satu lagi, jangan kepedean. Yes, itu yang paling penting. Jangan kepedean. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin untuk episode kali ini sampai di sini, Zayaners. Insya Allah kita sambung lagi di episode berikutnya dengan bahasan yang lebih dalam, lebih asik lah untuk diobrolin. Ya, mungkin kita bisa tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.